menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk bangkit berdiri. Selamat pagi dan semangat pagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu undangan hadirin sekalian yang sudah hadir di tempat ini. Boleh kami dengar tepuk tangannya Bapak Ibu undangan hadirin sekalian? Tentunya kami mengucapkan terima kasih dan juga selamat datang di Millennium Ballroom Kupang. Tentunya dalam acara kita yang luar biasa, Expo Kreatif Anak Negeri 2020 menggairahkan ekonomi melalui UMKM. Boleh sekali lagi tepuk tangannya. Terima kasih banyak, senang sekali pagi hari ini kami berdua menyapa Bapak Ibu undangan hadirin sekalian. Ada saya MC Henda dan juga saya MC Marlis yang tentunya akan memandu seluruh rangkaian acara dari pagi hari ini hingga akhir acara nanti tentunya. Dengan penuh sukacita kami menyapa Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan dan salam sehat buat kita semua yang sudah hadir di tempat ini. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati anggota DPR RI dan juga Ketua Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan juga yang kami hormati Wakil Wali Kota Kupang, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Komandan Pangkalan Angkatan Udara Eltari Kupang, yang kami hormati Komandan Lantamal 7 Kupang, yang kami hormati Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang, yang kami hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Kepala OJK Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Direksi dan Komisaris Bank Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati pimpinan perbankan di Kota Kupang, yang kami hormati pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan yang kami hormati Bapak Ibu undangan hadirin sekalian, tentunya kepada seluruh mitra yang sudah hadir di acara kita pagi hari ini. Tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama untuk terselenggaranya event kita selama 2 hari, yaitu hari ini dan juga besok. Dan juga Bapak Ibu hadirin tamu undangan sekalian, pandemi COVID-19 yang telah melanda dunia tentunya, dan juga provinsi tercinta kita ini yang terdampak di Nusa Tenggara Timur tentunya berdampak kepada triple aspek, yaitu epidemiologi, ekonomik, dan juga sosial. Berbagai langkah dan juga kebijakan sudah dilakukan oleh pemerintah pusat
daerah dan juga desa, memberikan stimulus dan juga bantuan langsung tunai maupun non-tunai kepada masyarakat telah dilakukan. Dan tentunya seperti yang sudah sama-sama kita ketahui, bahwa visi provinsi kita tercinta, visi Provinsi Nusa Tenggara Timur, bangkit menuju sejahtera adalah merupakan tanggung jawab kita semua, seluruh lapisan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk UMKM dan lembaga jasa keuangan. Acara kita hari ini, Expo Kreatif Anak Negeri, akan mempunyai banyak sekali acara yang bermanfaat yang akan kita ikuti hari ini dari awal sampai akhir dan juga tentunya di hari kedua besok, yaitu ada juga business matching and business coaching, serta ada juga talk show terkait percepatan ekonomi dan pasar digital. Tentunya luar biasa sekali. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian acara pada siang hari ini, Bapak Ibu sekalian, kami mau mengingatkan kembali untuk tetap menjaga dan menerapkan protokol kesehatan. Untuk Bapak Ibu sekalian tentunya yang menggunakan masker, tetap menggunakan masker, selalu mencuci tangan, baik yang membawa hand sanitizer maupun yang tidak membawa hand sanitizer. Kami menyiapkan tempat cuci tangan di depan, di pintu gerbang, dan juga ada toilet. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga jarak, dan salam yang digunakan hari ini untuk Bapak Ibu sekalian tidak diperkenankan tanpa mengurangi rasa hormat, tidak diperkenankan untuk berjabat tangan, tapi salam namaste. Terima kasih Marlis dan juga tentunya Bapak Ibu undangan hadirin sekalian. Seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang tentunya sudah mendukung dan berpartisipasi hingga terselenggara dengan baik. Terima kasih kepada Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur atau FKLJK. Terima kasih kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini Biro Ekonomi dan Kerjasama, Biro Umum, Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja, Bank NTT, Himpunan Bank Negara, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Timur, dan juga Kantor Wilayah DJPB Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan juga tentunya ucapan terima kasih kepada Fortress Data Services, Direktorat Jenderal Pajak, Jamkrida Nusa Tenggara Timur, Pusat Investasi Pemerintah, Askrindo, Jamkrindo, Askrida, Asuransi Jasindo, Telkom Indonesia, Lintas Sarta, BPJS Ketenagakerjaan, dan PT Saranda Paktindo. Yang kami hormati anggota DPR RI sekaligus Ketua Dekranasda Provinsi NTT, Bunda Juli Sutrisno Laiskodat. Yang kami hormati Forkompinda, kami hormati Pak Wakil Wali Kota Kupang, Ketua FKLJK, para dirut, himbara, dan bank swasta, korporasi, kooperasi, CSR, asosiasi, investasi, konsultasi, dan the follow up of Expo, semuanya yang kami hormati dan kami kasihi. Bapak Wakil Gubernur yang kami hormati, mencermati permasalahan real ekonomi NTT yang mana 99%-nya adalah UMKM yang menyerap 82% manpower atau tenaga kerja untuk menjadi sarana untuk menampilkan berbagai komoditi produk unggulan NTT yang berbasis pada pertanian, peternakan, kelautan, perikanan, kehutanan, dan sektor pariwisata untuk mempertemukan para produser dengan distributor dan juga dengan sistem peningkatan kapasitas. Jadi event ini tidak hanya untuk menunjukkan komoditi tetapi memfasilitasi UMKM untuk masuk di dalam networking yang berintikan informasi dan relasi yang lebih kuat dengan berbagai bidang, antara lain bidang perbankan, bidang sertifikasi, bidang lisens, bidang RAI, yaitu hak kekayaan intelektual, bidang super buyers, yaitu e-commerce dan marketplace, bidang investasi, bidang konsultasi,
dan bidang-bidang lainnya yang akan mendukung peningkatan dan pemberdayaan UMKM diri, dan juga kepada pemerintah Provinsi NTT yang dalam Expo ini akan menempati booth tersendiri untuk memberikan pelayanan untuk the up of UMKM melalui pelayanan hak kekayaan intelektual yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan dukungan Dinas Perindak, melalui pelayanan izin dan nomor UMKM yang diberikan oleh Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pelayanan pengawasan obat dan makanan yang akan diberikan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan dan juga oleh Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, pelayanan e-katalog yang akan diberikan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa, dan pelayanan-pelayanan pemerintahannya di dalam satu meja secara integratif. Demikian kiranya Tuhan menolong kegiatan kita sehingga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum saya memberikan sambutan, Nusa Tenggara Timur ini sudah dijuluki sebagai Nusa terindah toleransinya. Oleh sebab itu, saya kira di ruangan ini harus suaranya bisa lebih menggema untuk memberikan salam kebinekaan, karena embrio dari Pancasila asalnya dari Nusa Tenggara Timur. Oleh sebab itu saya mohon dengan sangat, begitu saya memberikan salam, semua kita bisa menjawab secara antusias. Saya ulangi lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Yang saya hormati, saya banggakan adik saya, anggota DPR RI, ini sesuai dengan undang-undang protokol, penghormatan pertama Presiden, baru kedua baru DPR RI. Karena saya membuat itu undang-undang. Jadi yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili beserta anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Kota Madya Kupang. Yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Lydia. Yang saya hormati Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Nusa Tenggara Timur, selamat datang Pak Robert. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pak Nyoman. Pimpinan perangkat daerah pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya inisiator, Kepala Biro Kerjasama dan Perekonomian, para pimpinan perbankan di Nusa Tenggara Timur, khususnya Dirut Nusa Tenggara Timur beserta jajarannya, direkturnya semua hadir, beserta jajaran Bank Nusa Tenggara Timur dan bank-bank lain yang ada di sini. Saya lihat di sini ada BRI, ada bank-bank lain, saya minta maaf saya tidak bisa sebut satu persatu. Ketua dan anggota Forum Koordinasi Lembaga Jasa Keuangan atau FKLJK Nusa Tenggara Timur, pimpinan BUMN dan BUMD, segenap pelaku usaha penggerak koperasi dan UMKM, para pejabat sipil TNI dan Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda, segenap insan pers dan media massa. Singkatnya, undangan hadirin yang kami hormati. Saya lupa, Ibu Pendeta yang saya hormati, sudah ini tidak boleh lupa karena hubungan transenden kita dengan Tuhan, tanpa Ibu Pendeta kita bisa repot nih. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mengawali sambutan ini, marilah kita tidak henti-hentinya menengadakan hati kita dan tangan kita ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa,
Allah SWT dan menundukkan kepala kita, menunjukkan kerendahan hati kita, dan kita sebagai manusia harus berbakti dan menjunjung tinggi Allah SWT, Tuhan Maha Kuasa, karena dengan berkat dan ridhonya maka siang hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di sini dalam rangka mengikuti acara Expo Kreatif Anak Negeri 2020 dengan tema menggairahkan ekonomi melalui usaha mikro, kecil dan menengah. Bapak Ibu, sebelum saya ke sini tadi, saya mencoba membuka di kamus besar bahasa Indonesia. Itu tidak ada kata expo. Tetapi saya buka lagi di kamus Inggris Indonesia, expo itu ada, artinya pameran. Terus kemudian saya teringat, saya ini mantan anggota Pansus Undang-Undang 24 tahun 2009. Undang-undang tentang bahasa, bendera, lagu kebangsaan kita. Jadi saya ingatkan kita semua, lain kali kalau mau bikin sesuatu, boleh bahasa Inggris tapi sebelahnya harus bahasa Indonesia. Karena kalau tidak nanti kita salah. Kita melanggar Undang-Undang nomor 24 tahun 2009. Karena saya pelaku di situ, jadi Pak Karo nanti lain kali kalau oke. Kerennya oke, expo orang semua sudah tahu. Tetapi karena di dalam kamus bahasa Indonesianya belum ada, sebaiknya kita tulis expo straight pameran gitu. Tetapi nggak apa-apa, ini sudah terlanjur. Tapi ini saya hanya memberikan informasi supaya lain kali kita bisa lebih utuh lagi dan lebih bagus lagi, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saya teringat saya sekarang ada sebuah buku yang paling laris di dunia. Saya kira teman-teman bisa cari di Gramedia. Sekarang sudah habis, yang dikarang oleh Profesor Carol S. Dweck, seorang psikolog, seorang perempuan yang sangat luar biasa dari University Stanford. Beliau menulis tentang bagaimana merubah mindset, bahwa manusia dalam keadaan pandemi begini harus bisa merubah dari fixed mindset menjadi grow mindset. Itu mau atau tidak mau harus berubah menjadi growth mindset. Oleh sebab itu saya teringat cara berpikir kreatif sama seperti buku yang ditulis oleh beliau, merubah dari fixed mindset ke grow mindset. Oleh sebab itu Bapak Gubernur selalu menekankan kepada kita, Nusa Tenggara Timur ini tidak bodoh. Nusa Tenggara Timur tidak miskin. Asal kita mau merubah mindset kita. Semua masyarakat di Nusa Tenggara Timur harus berubah. Dan oleh sebab itu, Bapak Ibu, saya mengajak kepada kita semua, mindset kita harus berubah. Apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19. Aksesibilitas salah satunya adalah aksesibilitas mempertemukan konsumen dengan produsen, mempertemukan pelaku usaha dengan pemberi uang untuk menghidupkan perekonomian. Itu yang namanya aksesibilitas. Belum lagi aksesibilitas yang secara fisik, infrastruktur. Oleh sebab itu, Ibu Pendeta, saya dan Pak Victor, kami mengikuti ajaran. Minta maaf ke teman-teman yang beragama lain, kebetulan saya dan Pak Victor kami beragama Kristen, kami mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Kristus. Kristus mengatakan, jangan hanya menjala ikan, tapi jalalah manusia. Oleh sebab itu, Victor dan Yosef datang ke NTT untuk memberikan jala, yaitu jalan, listrik, dan air. Itulah infrastrukturnya. Jadi aksesibilitas, kita masih kurang jalan. Dan kami sudah bertekad, jalan provinsi dalam 3 tahun kami akan selesaikan. Terima kasih ke teman-teman lembaga perbankan, ya, sudah membantu masyarakat, bantu kita untuk bisa mempercepat infrastruktur. Yang ketiga adalah akomodasi. Akomodasi kita harus dibenahi. Teman-teman pengusaha besar, silakan Anda mendirikan hotel yang berbintang. Bintangnya 4 ke atas. 3 ke bawah, tolong kita berikan kepada masyarakat untuk berbuat sesuatu menjadi homestay. Sehingga masyarakat bisa bergerak. Dan mereka bisa tahu bahwa manfaat dari pariwisata itu ada. Kemudian Bapak Ibu, di dalam akomodasi lahirlah
kebutuhan-kebutuhan untuk makan, minum, dan sebagainya. Orang wisata datang, singkatnya adalah dia datang lihat apa, tidur di mana, nginap di mana, makan apa, pulangnya pakai apa, pulangnya dia bawa apa. Kemudian dia akan puas atau tidak. Tapi kalau dia tidak puas, maka berlakulah ilmu dalam ilmu ekonomi namanya hit and run. Jadi pukul sekali, dia pergi, dia tidak akan datang lagi. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, pertemuan hari ini juga merupakan penjabaran dari 5A yang digagas oleh Bapak Gubernur kita. Yang paling penting lagi adalah A yang keempat adalah amenities. Amenities, kebersihan kita. Dan kemudian saya minta kepada teman-teman yang ada hubungan direct dengan teman-teman UMKM, tolong mendaftar, tolong didata, bukan mendaftar tapi didata. Didata mereka by name, by address, by phone, by product, dan kemudian by sektor. Supaya kita bisa melakukan kerjasama dengan teman-teman lembaga keuangan, mana yang kita bisa memberikan bantuan, mana yang kita bisa memberikan empowering kepada masyarakat atau pemberdayaan kepada masyarakat, asal kita sudah tahu data-datanya. Jadi by name, by address, artinya namanya, addressnya di mana, jelas dia produknya produk apa, sektornya sektor apa. Ini saya mohon dengan sangat. Keempat, keberpihakan pemerintah kepada pengembangan UMKM yang diperlukan sekarang adalah bagaimana memanfaatkan keberpihakan kita ini untuk memperkuat keberadaannya dan bukan menjadi ajang ketergantungan. Jadi teman-teman UMKM, kita hanya merangsang, memberikan motivasi kepada Bapak Ibu, tapi Bapak Ibulah yang akan memperdayakan diri sendiri. Kita semua bisa mewujudkan kelembagaan UMKM yang kokoh dan merumuskan langkah-langkah konkret dan perkembangannya ke depan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya minta supaya Expo ini tidak hanya berada di sini, tetapi minimal kita akan sedikit demi sedikit kita akan membuat ini di beberapa kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur, supaya mereka juga bisa mendapat keuntungan dari pameran atau Expo yang semacam ini. Hadirin yang saya hormati, itulah beberapa poin yang saya bisa berikan pada pertemuan ini, dan dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan seizin kita semua Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang hadir di sini, maka kegiatan Expo Kreatif Anak Negeri 2020 dengan tema menggairahkan ekonomi melalui usaha mikro, kecil dan menengah, saya nyatakan dibuka dengan resmi. Ini 5 tidak ada hubungan dengan partai. Ya, walaupun nomor 5 itu Nasdem, tapi 5 ini Pancasila. Jadi semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati segala usaha dan karya kita dalam rangka mewujudkan NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salve. Salve. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam. Salam sehat. Terima kasih. Kami mohon kesediaan Bapak Yosef untuk tetap berkenan berada di atas panggung bersama-sama dengan kami. Dan dengan ini juga kami mengundang kesediaan dari Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Lydia Kurniawati Kristiana, untuk bersama-sama dengan Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk penyerahan gerabah sebagai bentuk resminya, sebagai simbol pembukaan Expo Kreatif Anak Negeri 2020 hari ini. Dan tentunya kami mengundang dengan hormat Ketua FKLJK Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pimpinan OJK dan Bank Indonesia, Karo Ekonomi, dan Ibu Juli Laskoda selaku Ketua Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Wakil Gubernur selaku Wakil Ketua Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan juga tentunya Bapak Wakil Wali Kota Kupang yang sudah hadir.
Bapak Ibu hadirin tamu undangan sekalian, kami mohon untuk bangkit berdiri dan kita bersama menyaksikan penyerahan gerabah sebagai bentuk pembukaan event kita hari ini. Dan juga gerabah ini merupakan produk UMKM dari wilayah Batu, Nusa Tenggara Timur. Diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Boleh kita berikan aplaus yang meriah hadirin sekalian. Kami undang Bapak Ibu sekalian yang berada di depan untuk maju sedikit. Tanpa mengurangi rasa hormat, Bapak Ibu sekalian boleh maju sedikit. Dan kita akan foto bersama. Hadirin disilahkan duduk kembali. Kami persilahkan kepada media pers untuk dapat mengabadikan momen ini. Sekali lagi event kita yang berjalan, yang diselenggarakan selama 2 hari ini telah dibuka dengan resmi dan dibuka untuk umum. Baik, terima kasih untuk sesi foto bersama dan juga kami langsung menjemput Bapak Ibu undangan hadirin sekalian untuk mungkin langsung mengunjungi stand-stand yang sudah hadir atau yang sudah ada di kegiatan kita hari ini untuk Expo Kreatif Anak Negeri 2020. Karena seperti kan, dilihat-lihat dulu karena ini Marlis acaranya sudah kita buka dengan resmi. Tentunya untuk kegiatan kita yang luar biasa ini pasti merupakan salah satu cara atau upaya yang sangat-sangat penting sekali untuk mendukung ekonomi kreatif melalui berbagai inisiatif pengembangan serta pemberdayaan pelaku UMKM. Karena panggung. Sekali lagi mungkin yang mau mengambil welcome drink langsung aja di coffee shop yang ada di sebelah kiri tepat di depan panggung. Oke, baik buat seluruh yang telah hadir di Expo ini, kami berikan informasi bahwa setelah ini kita akan lanjutkan dengan booth-booth UMKM yang sudah ada di Millennium Ballroom. Dan juga sudah hadir salah satu booth yang ada di tepat di sebelah kanan panggung, yaitu informasi sekali lagi buat seluruh peserta Expo Kreatif Anak Negeri dan juga untuk seluruh perwakilan-perwakilan mungkin untuk pelaku UMKM bersiap-siap karena sebentar lagi akan kita mulai terlebih dahulu untuk business matching. Buat semua yang sudah hadir bersama-sama dengan mitra dan juga pendamping UMKM masing-masing. Sekali lagi kelompok-kelompok yang sudah terbentuk, ada bersama dengan mitranya dan juga pendamping UMKM. Pelaku-pelaku UMKM yang sudah hadir, mungkin teman-teman dari Komodo Gift Shop, UKM KWT Sukamaju, Karasain, Neon Ida B, UMKM Feotnai Matani, Kube Melati, kelompok tani. baik, untuk seluruh meja sudah terisi. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu dan pendamping untuk bisa mengatur role daripada seluruh proses pembicaraan terkait business matching. Katalognya sudah ada di masing-masingnya, katalog telah ada di masing-masing meja. Sampel produknya juga sudah ada, bisa dilihat oleh seluruh mitra yang akan bermitra dengan pelaku UMKM. Dan Bapak Ibu juga bisa mengunjungi setiap booth untuk bisa melihat produk-produk yang lain. Dan akan diinformasikan kepada kami, kepada pihak business matching, Ibu Vira dan Pak Naldi dan Pak Erwin terkait kontrak kerja yang akan kita lakukan pada tanggal 17 nanti. Terima kasih.
Oke, kami ucapkan sekali lagi selamat siang dengan tidak mengurangi rasa hormat mungkin buat seluruh pelaku UMKM atau mungkin bersama dengan mitra dan juga pendampingnya silakan. Ini waktunya mungkin sudah hampir selesai untuk business matching. Kita mau lanjut dulu ke acara selanjutnya, business coaching. Karena ini juga jadi salah satu bagian yang penting atau rangkaian dari acara kita hari ini yaitu Expo Kreatif Anak Negeri. Mungkin yang nanti punya pertanyaan, masukan dan juga saran untuk kegiatan-kegiatan atau mungkin usaha-usaha ke depannya bisa langsung ditanyakan ke narasumber-narasumber yang luar biasa yang sudah siap memberikan informasi buat kita semua yang sudah hadir pada siang hari ini. Ini dengan hormat langsung Henda panggil atau jemput beberapa narasumber untuk bisa langsung mengambil tempat di stage atau di atas panggung. Yang pertama selamat siang kepada Bapak Muhammad Irfan selaku Kepala Seksi Fasilitas Usaha Mikro Kecil. Selanjutnya Kepala Balai BPOM, Bapak Dr. Andus Sem Lapik APT MSc. Selanjutnya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, sudah hadir Ibu Marcelina Kopong SHM Hum, selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian. Dan selanjutnya hadir Dr. Andus Marsianus Jawa MSI, selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan juga dari e-commerce atau pelaku e-commerce, Manajer Operasional dan Komunitas Pangkalan Online Kupang Jack, Bapak Junius Pelondo. Selamat siang dulu buat Bapak Ibu narasumber. Terima kasih untuk kehadirannya. Ini terima kasih karena narasumber-narasumber ini juga sudah siap membagi informasi. Khususnya juga nanti penting sekali untuk membahas tentang standarisasi makanan yang bersih, sehat, higienis, halal dan juga terkait dengan perizinan sehingga hasil produksi UMKM dari Bapak Ibu undangan hadirin sekalian ini dapat dijual ke pasaran. Ini sudah lengkap juga narasumbernya. Silakan nanti kita akan ada di sesi tanya jawab, jadi didengarin baik-baik dulu informasi-informasi yang langsung disampaikan oleh narasumber. Ini kesempatan yang luar biasa sekali bisa berada dengan narasumber yang begitu hebat-hebat pada siang hari ini. Mungkin kesempatan yang pertama langsung Anda berikan kepada Bapak Muhammad Irfan, mungkin dulu dari Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Mikro Kecil. Karena ini juga sangat penting sekali buat semua yang menjadi pelaku UMKM di kegiatan kita pada hari ini dan juga nanti sampai di hari yang kedua. Silakan Pak Irfan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat siang kepada teman-teman semua, teman-teman UMKM se-Nusa Tenggara Timur. Tadi mungkin sudah dikasih tahu oleh Pak Wakil Gubernur, jumlah UMKM di Nusa Tenggara Timur ini 105.000. Masih 1% sekian. Untuk mendekati UMKM yang ideal itu minimal harus 2%. Jadi kami dari Badan Statistik Nasional yang diberi tugas dan wewenang terkait dengan standarisasi penilaian kesesuaian. Lalu di dalam undang-undang tersebut kita pun diberi tugas untuk membantu UMKM se-Indonesia untuk bisa mendapatkan sertifikasi SNI biar produknya bisa bersaing di era perdagangan global. Karena sebagaimana kita ketahui, mau atau tidak mau, suka tidak sesuka, standar itu jadi nilai kedua alat tukar setelah mata uang. Jadi setelah deal angka pasti bakal ditanyakan sudah lulus uji ini atau belum, sudah ada sertifikasi ini atau belum. Kami berkewajiban membantu teman-teman UMKM se-Indonesia untuk bisa naik kelas ke tahapan yang lebih tinggi. Jadi sebagai informasi di NTT ini ada tiga UMKM binaan BSN. Satu itu tentang udang, Ude Barokah, sudah selesai tahun kemarin.
dua lagi ini ada madu ampuang yang mungkin ada di stand sebelah kiri. Itu tinggal proses sertifikasi SNI, tinggal daftar, udah kita lakukan pendampingan. Lalu yang satu lagi ini produknya Torrent untuk air. Ini karena pandemi masih terjadi kendala, tapi kemarin akan dilanjutkan. Jadi pada intinya Bapak Ibu sekalian tidak usah takut atau mungkin susah terkait dengan sertifikasi, mungkin terkait dengan perizinan, mungkin terkait dengan hak intelektual, atau mungkin terkait dengan uji POM. Kami dari pemerintah sudah terus berimprovisasi untuk memberikan kemudahan kepada teman-teman UMKM se-Indonesia. Bahkan baru-baru ini muncul yang namanya Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Ini sampai September tanggal 2 ini sudah ada 1,5 juta UMKM se-Indonesia. Jadi kita pasarkan baik di Indonesia maupun di dunia tentang produk-produk UMKM. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa memasukkan produknya ke landing page Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Ini digagas oleh Menko Maritim dan Investasi. Jadi pada intinya kita siap membantu, terutama dari BSN terkait Bapak Ibu sekalian yang ingin usahanya berstandar atau bisa meraih sertifikasi. Ya mungkin kita tidak bisa membantu semuanya karena tadi terkait dengan dana, tapi biasanya kita berkolaborasi dengan CSR dari BUMN atau BUMD atau dengan Pemprov. Jadi pada intinya mari di tengah situasi yang sulit ini, mari kita coba bangkit bersama-sama. Yakinlah bahwasanya bangsa kita, bangsa yang besar, kesulitan ini akan segera berakhir. Jadi pada saat mungkin ntar Bapak Ibu sekalian bisa sering-sering membuka websitenya BSN. Di situ kita setiap tahun membuka kegiatan pendampingan kepada UMKM se-Indonesia. Jadi ntar kita lakukan gap analisis, kita perbaiki sistemnya, kita perbaiki proses produksinya. Jika ada produk uji yang gagal, kita bantu untuk supaya lulus uji sampai dapat sertifikasi SNI. Bahkan setelah dapat sertifikasi itu pun kita tidak lepas tangan, kita bantu untuk pasarkan produk tersebut. Jadi istilahnya kita bakal bantu terus sampai benar-benar bisa bersaing secara global. Yang udah mungkin kalau dari sini belum ada, tapi kalau dari provinsi lain misalnya kayak PMP Palembang itu sudah kita bantu sampai ekspor ke Singapura, atau mungkin ada beberapa ramuan herbal yang sudah mulai menembus pasar Timur Tengah, atau rendang Padang yang sudah mulai ekspor ke Australia dan beberapa negara di Eropa. Jadi pada sesi coaching ini ya kita memberikan sedikit bantuan. Jadi mungkin saya tidak berpanjang lebar, mungkin saya lebih senang diskusi kepada teman-teman sekalian, kira-kira apa sih masalahnya yang dihadapi saat ini, atau bagaimana caranya biar proses produksinya sesuai aturan sehingga menghasilkan produk yang aman. Mungkin itu saja Mas dari saya, terima kasih. Oke, boleh kita kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu undangan hadirin sekalian ini. Terima kasih, sebenarnya ini singkat, padat, dan jelas juga. Ini sangat-sangat penting buat kita sebagai pelaku UMKM, baik itu perorangan atau mungkin yang punya organisasi sendiri juga. Gimana biar hasil-hasil kita yang kita kembangkan dari usaha kita yang menjadi karya punya standar tersendiri dan juga punya kualitas yang baik untuk bisa didagangkan atau dijual kembali lagi ke pasar dengan pastinya punya kualitas yang baik dan juga punya izin
seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Bapak Muhammad Irfan kalau selaku atau dari Badan BSN atau Badan Standarisasi Nasional ya Pak ya. Oke, selanjutnya ini mungkin kita akan langsung membahas karena ini juga salah satu hal yang penting pastinya. Menjadi hal yang atau informasi yang baik juga buat seluruh pelaku UMKM yang sudah hadir. Dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian ini mungkin mau ngasih informasi dulu soal haki atau hak atas kekayaan intelektual juga mungkin yang sudah hadir di sini. Silakan Ibu Marcelina. Baik, terima kasih. Sebenarnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur itu tugasnya hanya memfasilitasi. Karena izin haki itu sesungguhnya keluarnya dari Kementerian Hukum dan HAM. Tapi karena memang pengalaman kami dalam memfasilitasi teman-teman IKM atau UKM kami dalam hal izin merek, paten, desain industri dan sebagainya. Nah, kalau saya bicara masalah haki itu sendiri sesungguhnya adalah hak kekayaan intelektual atau biasanya kita sebut seseorang yang punya kemampuan atau dia mampu menciptakan sesuatu dan itu untuk kepentingan orang banyak dan menghasilkan nilai uang di dalam situ, itu dia pasti akan melegalisasi haknya dia sehingga itu bisa menjadi dampak ekonomi bagi dirinya dia sendiri. Haki itu sendiri kepemilikannya itu sesungguhnya ada dua, yaitu kepemilikan komunal maupun personal. Jadi apabila kita mau mengurusi haki tetapi bukan dari personal atau bukan dari orang pribadi kita yang menemukan sesuatu atau yang membuat sesuatu, maka itu kita bisa daftar sebagai hak personal. Tetapi apabila itu adalah hak dalam suatu wilayah atau dalam suatu daerah, kita bisa mendaftarkan itu kepemilikan untuk komunal atau yang bersifat umum dari satu wilayah. Jadi haki itu sendiri sesungguhnya ada beberapa hak dalam sebuah produk ataupun hasil karya seperti hak cipta, hak paten, merek dan indikasi geografis, terus perlindungan varietas tanaman dan juga rahasia dagang, hak desain industri dan juga desain tata letak. Kalau kita mau bicara masalah haki terlalu luas, mungkin lebih kenanya itu kita bicara untuk kepentingan yang sering dilakukan oleh teman-teman industri kecil kita. Maaf, sampai dengan saat ini yang sudah sering melakukan pendaftaran untuk haki terbanyak di NTT itu hak merek dan juga ada beberapa hak paten. Dan yang saat ini sementara lagi marak-maraknya pemerintah Nusa Tenggara Timur melakukan yaitu hak indikasi geografis. Hak indikasi geografis itu sendiri ada banyak yang bisa kita lindungi seperti kopi, tenun ikat, produk yang baru ditemukan, ataupun misalnya musik tradisional apalah itu tetapi dari daerah itu dan tidak ada orang yang bisa menyatakan bahwa itu adalah dia punya milik atau dia yang buat, maka itu bisa didaftar melalui indikasi geografis. Contoh saat ini yang sementara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur lakukan, yaitu kita menginventarisir motif-motif tenun Nusa Tenggara Timur dan kita lakukan pendaftaran untuk indikasi geografisnya. Nah, sampai dengan saat ini yang dibantu oleh Dinas Perindustrian Dinas Perindak baru 8 kabupaten. Sedangkan 2 kabupaten lainnya itu mereka berinisiatif sendiri
Kabupaten Sika dan juga Kabupaten Alor. Tetapi ada juga indikasi geografis yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Ngada, yaitu kopi. Jadi kalau kita bicara masalah indikasi geografis, itu ada banyak yang harus kita siapkan di dalam indikasi geografis agar tenun ikat kita ini bisa diakui oleh dunia, baik nasional maupun internasional. Karena kita lihat sekarang fenomena yang terjadi, tenun ikat kita di NTT dikatakan mahal. Sedangkan yang mereka jiplak di Jawa sana atau di luar daerah Nusa Tenggara Timur, itu harganya relatif murah. 150 kita sudah bisa dapat. Bisa dibayangkan bagaimana mama-mama kita yang sementara menenun ini dengan tenaga, pikiran, dengan daya ciptanya mereka yang begitu luar biasa, terus orang segampang itu menjiplaknya. Sehingga dari situlah peran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melakukan inventarisir terhadap kekayaan intelektual nenek moyang kita untuk kita bisa mendaftarkannya. Saya kira untuk saat ini saya menjelaskan ini saja dulu, nanti akan berkembang di saat kita diskusi. Oke, terima kasih buat Ibu Marcelina dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebenarnya tadi ini juga sudah cukup jelas Ibu jelaskan kalau misalnya kita sebagai pelaku usaha baik perseorangan ataupun yang berorganisasi itu pastinya setelah mempunyai izin usaha kita harus punya hak paten pastinya ya Ibu ya untuk usaha kita masing-masing dan sebagai hasil karya kita masing-masing. Jadi mungkin nanti ada yang buat atau ada yang punya pertanyaan juga mungkin soal usaha-usahanya. Gimana cara untuk bisa punya hak paten, terus juga geografis yang seperti tadi Ibu Marcelina sudah jelaskan. Setelah ini kita lanjut ke sesi tanya jawab, jadi disiapkan dulu untuk pertanyaannya. Dan ini mungkin Hendra langsung paralel aja, kita langsung ke narasumber selanjutnya dari Dinas atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Dr. Andus Marsianus Jawa MSI yang sudah hadir. Mungkin Bapak juga mau langsung menginformasikan soal mungkin gimana Bapak, ini kan sekarang lagi masa pandemi juga nih Pak. Mungkin yang mau punya usaha, modalnya belum ada atau mungkin dan lain sebagainya juga. Sekalian juga bisa ngasih motivasi buat seluruh pelaku-pelaku UMKM yang hadir di Expo hari ini. Silakan Bapak. Baik, karena dinas ini dinas perizinan, saya mungkin bicara cuma sedikit bagaimana kami memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan izin. Hari ini izin gratis, bahkan kami antar izin. Sudah gratis kami antar lagi. Jadi semua pelaku UMKM yang mau urus izin, rasanya tidak sulit kalau urusan yang menjadi kewenangan gubernur. Kita akan berproses secepat mungkin untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya singgung sedikit kenapa acara hari ini kita bisa lakukan di sini. Rasanya di pandemi ini yang bisa bertahan yaitu UMKM. Pengalaman 97-98 krisis, banyak perusahaan besar gulung tikar, UMKM masih bisa berkembang. Dan kendati pun pertumbuhan ekonomi kita seperti yang disampaikan tadi, minus 1,96%, rasanya UMKM kita sampai hari ini tetap eksis dan kita harapkan dukungan dari semua pihak untuk boleh mendukung, memberi kontribusi agar daerah ini dari hari ke hari bisa lebih baik. Izin ini sesungguhnya untuk UMKM itu yang namanya nomor induk berusaha yang sangat dibutuhkan, NIB. Dari mana Bapak Ibu dapatkan itu? Ada lembaga OSS sudah menyiapkan aplikasi yang kita bisa langsung ke sana. Tapi kalau sulit, datang saja ke kantor, teman-teman saya akan bantu. Hari ini pun ada di sebelah, ada kita punya booth itu,
yang mau berkonsultasi untuk mendapatkan NIB secara mudah bisa ke booth atau stand Dinas Penanaman Modal di sebelah kiri ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan, terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Andus Marsianus Jawa selaku Kadis dari Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi dari pihak pemerintah sendiri tentunya juga sudah membantu, mendukung dan pastinya mempermudah ya segala usaha buat seluruh lapisan masyarakat yang punya usaha yang baik juga, apalagi di masa pandemi ini yang tetap produktif untuk punya usaha yang luar biasa. Silakan dipermudah selain dengan salah satu aplikasi tadi. Kalau masih bingung biar lebih mudah lagi silakan, kebetulan sekali di Expo ini dipermudah oleh teman-teman dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sudah siap memberikan informasi di booth atau stand yang tersedia. Nah selanjutnya juga yang tidak kalah penting, ini dari Balai Pengawasan Obat dan juga Makanan BPOM. Ibu sudah hadir mewakili Kepala Balai BPOM. Ini mungkin buat informasi juga nih, karena ini satu bagian yang nggak bisa lepas, satu bagian yang paling penting juga buat yang punya usaha, apalagi mungkin yang usaha makanan dan lain sebagainya juga, mungkin usaha kosmetik juga ya Ibu ya. Ini menjadi standar juga untuk usaha kita itu ke depannya. Mungkin silakan informasi dari Ibu buat semua yang sudah hadir di kegiatan kita hari ini. Baik, selamat pagi. Saya Etni, pejabat fungsional di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang. Terima kasih karena kami dihadirkan di tempat ini untuk memberikan informasi terkait registrasi pangan olahan. Jadi tadi sudah disampaikan oleh BSN, ada standar-standar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, khususnya pelaku usaha pangan. Terus dari Perindak dan perizinan Satu Pintu juga sudah menyampaikan tentang izin-izin yang harus diperoleh. Nah biasanya Balai POM ada di belakang untuk memberikan izin edar bagi Bapak Ibu sebagai pemilik ataupun penanggung jawab produksi baik pangan, obat tradisional maupun kosmetik. Jadi hari ini kami juga melihat banyak sekali produk-produk pangan. Tadi saya sudah menerima permintaan informasi terkait kosmetik juga, seperti sabun kelor. Nah, untuk pendaftaran pangannya, kalau kita bahas di sini akan semakin panjang, terlalu panjang. Teknisnya nanti Bapak Ibu boleh peroleh di stand kami, stand Balai POM ada di depan. Karena memang semua produk yang beredar di Indonesia, produk pangan, kosmetik, obat tradisional, itu harus memiliki izin edar. Dan khusus untuk pangan, izin edar itu bisa dari pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan, yaitu nomornya kita semua tahu, nomor PIRT. Kemudian ada juga nomor izin yang dikeluarkan oleh Badan POM. Nah, Badan POM mengeluarkan izin untuk produk-produk yang usahanya sudah dilakukan tidak lagi di rumah tangga, beda dengan PIRT. PIRT itu usahanya masih dilakukan di dapur rumah tangga dengan peralatan manual sampai semi otomatis. Sedangkan kalau untuk izin yang dikeluarkan oleh Badan POM, itu usahanya sudah dilakukan terpisah dari dapur rumah tangga, peralatannya boleh manual sampai otomatis. Nah ini ada persyaratannya yang harus dipenuhi, dan kalau untuk pendaftaran PIRT bisa diajukan melalui
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di setiap kabupaten atau kota. Untuk pendaftaran pangan olahan dan semua pendaftaran kosmetik obat tradisional di Badan POM, kami sudah ada layanan melalui elektronik. Nah, untuk itu kami himbau kepada semua pelaku usaha di bidang obat dan makanan, silahkan mendaftarkan produknya. Kami di Balai POM Kupang ada kegiatan pendampingan untuk UMKM, baik di pangan maupun kosmetik maupun obat tradisional untuk bisa memperoleh izin edar. Dan coba dulu baru kasih pendapat, karena biasa pendapat di luar mengatakan perizinan di BPOM itu susah. Biayanya tidak mahal Bapak Ibu kalau daftar di Badan POM, paling murah 200.000 dan paling mahal 3 juta. Harganya bisa 10 kali lipat kalau pakai calo. Ya. Tapi saat ini saya himbau semua, mari datang di Balai POM, kita dampingi Bapak Ibu sampai dapat nomor izin edar. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Ibu dari Balai POM juga. Ini aplikasi Kupang Jack yang sudah beroperasi kalau kurang salah atau kurang ini dari Januari kemarin ya Bapak ya. Awal tahun kita sudah punya aplikasi yang luar biasa, aplikasi mitra online juga dari komunitas lokal jasa transportasi, pastinya juga sudah mendukung sekali. Sudah kehadiran Bapak Junius Pelondo selaku manajer operasional dan komunitas pangkalan online Kupang Jack. Oke, baik, selamat pagi menjelang siang. Terima kasih. Kalau saya menyela sedikit dari MC, kuning adalah identiknya Kupang Jack. Kalau bagi kami itu di Kupang Jack, yellow is hope. Ya. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong. Yellow is hope. Jadi kalau misalnya pakai aplikasi Kupang Jack berarti ada harapan ya Pak ya? Ada harapan. Oke. Lalu kami juga kehadiran kami di Kota Kupang ini didasari dari jiwa dan semangat komunitas. Itu yang pertama, kami bangun mulai dari beberapa orang yang punya niat dan visi misi yang sama. Sehingga dengan kegiatan hari ini juga sesuai dengan visi misi kami dan moto kami, yaitu visi kami adalah menjadi mediator online unggulan UMKM Kupang. Lalu misi kami adalah menjalin mitra sejahtera bersama UMKM Kupang. Sedangkan moto kami, ingat UMKM, ingat Kupang Jack. Itu menjadi moto kami karena kami ingin kehadiran kami ini juga menjadi mediator bagi para pelapak, dalam hari ini pelapak dan jasa UMKM yang ada di Kota Kupang, karena kami melihat bahwa banyak UMKM di Kota Kupang yang belum ada wadah untuk terakomodir atau terkoordinir untuk bisa sama-sama berkembang, mengembangkan usaha yang ada. Sehingga kehadiran kami dari pihak aplikasi, dari awal kami lebih konsentrasi pada menjalin mitra. Sehingga kalau Bapak Ibu download aplikasi kami, di situ ada mitra dalam hal ini UMKM kuliner, online shop, dan lain-lain. Itu dari kami sekilas tentang kehadiran kami di Kota Kupang. Dan kami juga untuk di persebaran di NTT, memang kami tidak memakai nama Kupang Jack. Tapi kami ada beberapa nama aplikasi yang memang induknya ada di Bitling Mitra Nusa di usaha kami. Dan kami familiar dengan setiap daerah. Contohnya kayak di Soe, itu ada aplikasi kami namanya Soego. Di Keva namanya Binmafogo. Lalu di Atambua yang akan rilis namanya Transito. Itu Belu, Malaka. Lalu sedangkan di Saburai Jua, itu yang akan segera dirilis di Play Store juga, itu namanya Gosarai. Di Rote namanya Rote Star, yang sudah berjalan sekitar 3 tahun di area Flores bagian timur, itu namanya Desgo, itu bisa lihat di Play Store. Lalu di Sumba,
itu ada Sumba Trans. Dan di Alor itu akan rilis juga namanya Alor Trans, itu dirilis di Play Store. Sedangkan yang sudah beroperasi itu di Manggarai seluruhnya itu Matra, lalu di Sumba Trans, area Flores bagian timur namanya Desgo, dan kami di Kupang Jack itu yang sudah beroperasi. Yang lain sementara kita kerjakan untuk segera beroperasi. Nah, ini selanjutnya karena informasinya juga sudah sangat cukup jelas buat seluruh pelaku UMKM yang hadir di sini. Mungkin Anda langsung serahkan ke MC Marlis untuk sesi tanya jawab selanjutnya. Silakan Marlis. Halo, terima kasih Henda dan juga terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan untuk menyampaikan banyak sekali informasi. Ada dari BSN, dari BPOM, dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dari Dinas Penanaman Modal dan juga dari Kupang Jack. Buat Bapak Ibu sekalian yang mau tanya, silakan angkat tangan. Saya akan langsung mendatangi Bapak Ibu sekalian. Khusus tanya jawabnya seputar informasi dari narasumber-narasumber kita tadi. Bapak Ibu sekalian ada yang mau tanya? Oke, ada Mama cantik di sini. Boleh berdiri Mama. Maskernya tetap dipakai boleh ya Mama ya? Dengan Mama siapa? Widya Ulu. Widya Ulu. Mama Widya. Dari mana Mama? Dari Babau. Dari Babau, Mama. Pertanyaannya untuk narasumber kita yang mana, Mama? Disperindak. Dari Disperindak. Pertanyaannya silakan. Untuk Bapak dari Disperindak, saya ini punya usaha. Usaha saya itu ada dari kerajinan, tetapi juga ada makanan. Nah, untuk izin usahanya yang mau saya tanyakan itu apakah usaha makanan dan kerajinan itu disatukan atau dipisahkan? Karena selama ini saya menggunakan usaha UKM Fuafuni di mana di dalamnya tergabung usaha kerajinan tetapi juga usaha kuliner atau makanan. Mohon penjelasannya. Oke, itu pertanyaan dari Mama Widya tadi. Sekali lagi untuk Disperindak, pertanyaannya adalah ada dua jenis usaha berbeda. Apakah izinnya sama atau harus dibedakan, harus berbeda? Silakan langsung saya lemparkan kembali ke Henda. Oke, Marlis, mungkin ini biar kita langsung kumpulkan saja pertanyaannya biar sekali dijawab ya. Oke, baik mungkin kalau gitu. Pertanyaan yang lainnya silakan Marlis di meja yang kelima. Oke, terima kasih. Ditahan dulu ya Mama Widya ya. Thank you so much untuk pertanyaannya. Selanjutnya Ibu boleh bangkit berdiri Bu. Mohon maaf dari mana dengan Ibu siapa? Iya, saya Ibu Asnat, saya dari Naikoten 1. Saya punya pertanyaan hampir sama dengan Ibu Widya, itu yang pertama. Yang kedua, yang menjadi keluhkan dari kami, UMKM itu adalah ketika kami sudah berusaha untuk memproduksi, menjadi kendala bagi kami adalah pemasaran. Dan ini terus di berbagai tempat yang kami ikuti, pemasaran ini tolong diperhatikan oleh pemerintah atau pelaku-pelaku bisnis yang lain, sehingga kami tidak menjadi orang yang kecewa. Usaha kami mau berjalan terus, memanfaatkan mungkin potensi yang ada, tetapi ketika kami mau memasarkan, pemasukan dengan pengeluaran atau jerila yang kami keluarkan itu yang pertama tidak seimbang, yang kedua kami tidak dapat pasar yang bagus di tempat sini, di lokal sini. Padahal informasi sedikit kami dapat bahwa di luar daerah NTT semacam stik merungga atau teh dari kelor itu ataupun sayur kelor yang sudah di ini mendapat harga yang cukup tinggi. Nah, ini bagaimana supaya menolong kami yang pengusaha lemah gemulai ini, bahkan lemah lembut dan hampir pingsan ini, untuk kami bisa mendapat mitra yang baik, sehingga usaha kami ini bisa berjalan dengan baik. Karena walaupun memanfaatkan potensi atau apa yang ada di tempat kami, tetapi kami sudah mengeluarkan modal dan juga sedikit tenaga kerja. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Dan mengenai perizinan,
Untuk sementara kami hanya memakai perizinan dari pihak kecamatan untuk saya punya usaha. Kami bersyukur sudah ada dari Bapak dari dinas ini, sudah sebentar kami minta supaya kami bisa disahkan untuk bisa naik ke level lebih berikut lagi. Terima kasih, Tuhan berkati, shalom. Terima kasih Terima untuk kasih. pertanyaannya Ibu. Ibu Asnat. Ibu Asnat, Iya. terima kasih banyak. Mungkin ada pertanyaan lain lagi? Oke. Bapak boleh digunakan maskernya, mohon maaf. Dengan Bapak siapa, dari mana? Dengan Alobria. Dengan Bapak? Alobria. Panggilannya boleh? Halo, Bapak Alo. Bapak Alo dari mana, Pak? saya orang Melaka tapi saya tinggal di Liliba. Oke, Bapak Alo dari Liliba. Bapak, ini mau pertanyaannya untuk narasumber kita yang mana? Kelihatan hampir semua narasumber. Sepertinya bisa dimakan oleh semua narasumber. Pertanyaannya silahkan Bapak. Ya, yang pertama itu berhubungan dengan perizinan. Saya punya usaha handicraft dan training center. Saya sudah dapatkan NIB, izin dari Kota Kupang, dan saya mau tanya apakah saya harus perlu izin operasional lagi. Kemudian pertanyaan berikut, saya melihat bahwa selama pandemi COVID, banyak bantuan baik dari perbankan maupun dari pemerintah untuk para usaha mikro, mereka yang berusaha. Yang saya ingin tanyakan seperti ini. Proses untuk mendapatkan bantuan itu persyaratannya terlalu banyak. Sementara Bapak Presiden bilang, jangan terlalu fokus pada regulasinya atau izinnya terlalu banyak, persyaratan terlalu banyak. Langsung pada eksekusinya. Jadi kita yang berusaha seperti Ibu yang tadi, Ibu Asna tadi baru menyampaikan itu, kadang-kadang ya kita mau mengajukan untuk mendapatkan bantuan itu, kita jadi malas. Karena apa? Persyaratan menumpuk, sulit sekali. Dan ini Bapak Ibu narasumber perlu mendengar ini untuk mempermudah izin. Sehingga kita bisa menjadi mitra yang baik dalam mengembangkan atau memajukan NTT dalam dunia usaha. Terima kasih. Terima kasih Bapak Alo, luar biasa sekali. Pertanyaannya cukup Pak atau masih ada lagi? Cukup ya, sudah sangat mewakili jawab pertanyaan-pertanyaan dari UMKM teman-teman kita yang lain. Terima kasih banyak Bapak, kita hold dulu pertanyaannya, nanti akan dijawab sekaligus dari... Oke. Selamat siang Ibu baju kuning, dengan Ibu siapa? Maskernya boleh tetap dipakai? Dengan Ibu Henderina Hangge. Ibu Henderina dipanggil Ibu? Heni. Ibu Heni, dari mana Ibu? Dari UMKM Nemberala, Tenun Ikat Nemberala. Rote ya Ibu ya. Oke Ibu, pertanyaannya untuk narasumber kita yang mana? Untuk perizinan. Masih sama untuk narasumber kita dari perizinan, silahkan Ibu pertanyaannya. Oh ya, terima kasih banyak waktu dan kesempatan yang diberikan untuk kami bisa bertanya kepada petugas atau perizinan, narasumber dari perizinan. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah, apakah perizinan itu kita peroleh hanya dari kabupaten atau harus juga dari provinsi? Itu yang pertama. Terus perizinan itu apakah khusus atau secara umum di dalam kelompok? Karena saya di dalam kelompok itu banyak produk yang dihasilkan, baik itu VCO, minyak kayu putih, juga ada lain-lain lagi yang sementara dikerjakan oleh kelompok selain tenun ikat. Karena itu apakah perizinan itu secara umum atau perorangan atau terhadap yang pengusaha ini? Itu yang kedua. Terus yang berikut, apakah perizinan itu atau kita harus lapor kepada Haki tentang hasil-hasil yang kami peroleh? Yang berikut adalah hasil produk yang kami sudah hasilkan,
seperti apa yang disampaikan oleh kedua ibu di awal tadi, untuk kita pasarkan itu sangat sulit. Sehingga ada yang kita pasarkan secara pribadi, yang online, dan juga pasarannya itu hanya di dalam lingkungan sendiri, yaitu di kampung, di daerah sendiri. Juga bisa sampai kabupaten, provinsi, tetapi tidak banyak. Sehingga yang di sini yang saya harapkan dari narasumber dan pemerintah adalah kita perlu bantuan dan dukungan dari semua pihak untuk kita bisa bergerak supaya ekonomi daripada masyarakat dan terutama di dalam kelompok itu bisa terpenuhi. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Ibu Heni, terima kasih banyak untuk pertanyaannya Bu, sehat selalu dan nanti akan dijawab langsung. Boleh kita hold dulu 4 pertanyaan atau mau lanjut lagi, Henda? Oke, Marlis kita close dulu untuk 4 pertanyaannya, tapi boleh langsung diantar untuk merchandise dari Bank NTT buat penanyanya. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Marlis dan terima kasih partisipasinya sekali lagi buat Papa Mama semuanya yang masih berada di Expo Kreatif Anak Negeri 2020. Ini masih bersama dengan narasumber juga yang sudah siap kembali lagi nih. Memberikan informasi sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan. Mungkin terlebih dahulu pertanyaan yang pertama sama dari Ibu dari Babau, Mama dan juga Ibu Asnat soal perizinan dan juga sekaligus Bapak Alo juga soal perizinan. Mungkin ini langsung dijawab oleh Bapak Marsianus dan juga nanti langsung dilanjutkan oleh Ibu Marcelina. Silakan Bapak. Kalau bicara persyaratan, itu regulasi. Saya tidak bisa tanda tangan izin kalau syaratnya masih kurang. Ya. Saya menandatangani izin atas nama gubernur. Jadi syarat wajib, mutlak, lengkap. Pertanyaannya, ketika bapak-bapak dan ibu urus persyaratan itu, lancar ke tidak di sana? Kekhawatiran saya lembaga lain yang lambat mempengaruhi bapak ibu punya proses izin. Kalau mama punya izin itu di kabupaten. Di kabupaten, itu kewenangan bupati. Saya pastikan yang menjadi kewenangan gubernur, syarat lengkap hari ini, izin hari ini jadi. Saya dimanapun, saya tanda tangan izin dari Android kecil ini. Mau saya di Flores, di Sumba, izin dari kantor jadi, mereka kirim lewat Dropbox, saya tanda tangan, izin langsung diantar. Yang penting syarat lengkap. Jadi tidak ada persoalan. Kalau yang mau perluasan tadi, ya dari kabupaten mau ke provinsi, kami dengan senang hati membantu Bapak Ibu sekalian. Pokoknya urusan izin di provinsi tidak sulit, saya pastikan hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin langsung ke Ibu Marcelina untuk menjawab. Tadi Ibu dari Babau juga dan juga sekaligus mungkin dari Bapak Muhammad Arifin juga mungkin sekaligus kasih tips juga buat pertanyaan tadi dari Ibu Asnat. Silakan Ibu Marcelina. Baik, terima kasih. Mama Widya, Mama punya IKM itu kelompok atau Mama sendiri? Perorangan. Mama melakukan 2 kegiatan, yaitu kerajinan dan makanan. Kalau untuk mengurusi izin atau izin usahanya, Mama cukup menggunakan 1 nama. Tapi karena Mama punya 2 produk, yaitu kerajinan dan makanan, sehingga dalam pengurusan legalitasnya otomatis berbeda. Legalitas terhadap produk Mama. Kalau untuk kerajinan sebenarnya tidak terlalu masalah karena dia belum sampai ke industri menengah ke atas. Karena masih industri kecil jadi cukup Mama berkreasi dengan kerajinannya Mama. Sedangkan kalau untuk makanan di saat Mama mengedarkan tentunya ada persyaratan-persyaratan yang harus Mama penuhi dari produknya Mama. Nah itu teman kami dari Balai POM, dari Dinas Kesehatan, tentunya akan melihat legalitas dari produknya Mama itu lagi. Dan juga untuk Mama Asna, masalah pemasaran Mama.
Masalah pemasaran saat ini memang agak sedikit, ya kita semua tahu dengan dampaknya COVID ini. Tetapi mungkin saya sedikit memberikan informasi bahwa Dekranasda kita, Dewan Kerajinan Nasional Daerah kita, yaitu yang ada di Jalan Muhammad Hatta, itu dapat menerima semua produk dari pelaku UMKM. Bawa produknya ke sana, nanti akan dilihat standar harganya, apakah harganya ini betul-betul sesuai dengan standar apa tidak. Karena yang namanya sebuah produk, waktu Mama berproduksi, kita tahu berapa biaya produksi yang Mama keluarkan. Berarti dari biaya produksi itu kita akan menghitung biaya tenaga kerja, kita akan menghitung juga biaya lain-lain. Kita tambahkan itu baru kita bisa menentukan harga pemasarannya Mama. Nah, kalau produknya Mama sesuai harganya bisa masuk ke dalam Dekranasda sesuai kriteria yang tadi saya sebutkan, maka Mama bisa datang ke Dekranasda dan bawa produknya Mama. Sedangkan untuk pemasaran secara luas, pemerintah saat ini juga sudah berupaya untuk memasukkan produk-produk melalui online, produk-produk IKM melalui online. Itu dari Dinas Koperasi juga, dari Dinas Perindak juga, ada dari online Kupang itu sendiri juga. Jadi untuk pemasaran saat ini paling banyak kita lewat online. Kalau pemasaran untuk pameran dan sebagainya sepertinya saat ini kita tidak bisa karena kendala COVID. Saya punya satu cerita juga Mama, ada IKM kami, dia awalnya datang ke kantor kami, dia bawa stick kelor. Dia datang dengan jalan kaki naik bemo, turun ke dinas-dinas Mama. Waktu itu mau Natal. Jadi dia datang, dia bawa contohnya, dia tawari kami untuk makan dulu. Ya namanya di kantor, posisi kami lagi sibuk, kadang kita tolak. Tapi begitu ada teman yang makan, terus ih enak, kami juga rame-rame ambil untuk testernya ini. Akhirnya karena pas mau menjelang Natal, jadi kami semua rame-rame pesan produknya untuk Natal waktu itu. Sekarang Mama, dia jual ke dinas-dinas, dia tidak menggunakan lagi yang namanya bemo, tapi dia datang dengan mobil hanya dengan modal stick kelor. Karena begitu uletnya di Mama kita ini, pelaku IKM kita ini, dia tidak pernah kenal lelah. Jalan ke semua instansi, tawari produknya dengan berkeringat-keringat. Itulah pejuang IKM Mama. IKM memang seperti itu. Kita tidak mungkin duduk di rumah diam terus semuanya bisa terjawab. Memang sulit jadi seorang IKM atau UMKM, tidak gampang dan tidak mudah. Karena kami melihat satu persatu IKM kami dengan perjuangannya sendiri-sendiri. Tetapi bukan berarti kita tidak memperhatikan. Kami tetap berupaya untuk memperhatikan, mencari jalan keluar bagaimana ini IKM kita ini produknya bisa dikenal di luar daerah kita. Ataupun bisa dikonsumsi oleh masyarakat yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur itu sendiri. Dan saat ini Ibu Ketua Dekranasda kita sangat berupaya keras agar produk semua UMKM bisa diterima. Tetapi tentunya dengan legalitas produk yang sudah lengkap dan juga produknya istilahnya kemasannya yang mungkin sudah baik sehingga bisa diterima di toko Dekranasda. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih. Ini Henda rasa dua narasumber sudah cukup menjelaskan secara jelas juga buat Papa Mama soal izin dan soal pemasaran, soal legalitas produk juga. Dan sebenarnya ini menjadi tantangan ya Papa Mama, Bapak Ibu narasumber ya. Tantangan juga apalagi di masa pandemi seperti ini. Gimana kita tetap produktif namanya sebagai pengusaha, apalagi pelaku UMKM. Siapapun itu yang punya usaha pasti ada yang namanya ups and down. Jadi kita pasti tetap harus produktif, dibantu juga sama pemerintah dengan program-program yang luar biasa dan juga tentunya
membantu kita mempermudah untuk melancarkan semua usaha dan juga karya-karya yang kita punya. Selanjutnya mungkin MC Marlis membantu, mungkin ada yang masih mau bertanya? Biar kita habiskan sekalian. Oke Henda, untuk sesi ini kita langsung close untuk sesi tanya jawab. Nanti kita akan langsung dengan narasumber kita ini bisa langsung secara face to face dengan Bapak Ibu sekalian di bawah yang mau bertanya-tanya bisa langsung menghubungi Bapak-Bapak Ibu narasumber kita ini. Dan juga tadi ada stand-stand atau boothnya dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga, terus juga dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, dari BPOM juga pastinya, dari Kupang Jack juga, semuanya lengkap. Dari Hari ini emang juga. waktu buat kita semua untuk mendapatkan informasi dan meningkatkan kembali lagi semangat kita untuk tetap produktif, tetap berusaha di masa pandemi ini. Ini mungkin kita undang Papa Mama, Bapak Ibu narasumber biar kita ke depan dulu, kita sekalian foto bersama, setelah itu boleh langsung kembali untuk mungkin mengasih informasi atau memberikan informasi buat semua yang sudah hadir. Teman-teman fotografer dari media kita, oh nggak ada ya, sip. Dari Bank NTT, oh oke. Baiklah, kita foto bersama terlebih dahulu sebagai akhir dari talk show kita hari ini, bisnis coaching kita hari ini. Dan boleh lihat ke kamera. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian. Sukses terus buat Bapak Ibu sekalian. Silakan kembali. Sehat terus pastinya ya. Ini kita selesai untuk bisnis coaching. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah selesai juga tadi untuk business coaching and business matching. Pastinya buat seluruh pelaku-pelaku UMKM ini sebagai bentuk apresiasi juga. Penghargaan kita sebagai masyarakat-masyarakat Nusa Tenggara Timur yang tetap produktif. Punya usaha menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Punya legalitas produk juga yang pastinya bisa menembus pasar dan juga yang terbaik untuk melanjutkan hidup dan juga kita bisa survive di masa pandemi ini. Dan pastinya tetap semangat, jangan pantang menyerah Bapak Ibu sekalian. Kita terus bersama untuk membangkitkan, mensejahterakan NTT Provinsi tercinta kita. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi dong Bapak Terima Ibu. kasih banyak sekali lagi. Bapak Ibu undangan sekalian, kami menyapa ini selamat siang. Dan selamat siang dan juga selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa untuk memberikan info kepada saudara-saudara di luar sana, teman-teman di luar sana bahwa hari ini dan juga besok kita masih punya expo kita, pameran kita di sini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama. Terima kasih kepada tim kita dari media kita. Thank you. And all team, thanks to Millennium Ballroom juga dan juga informasi buat Bapak Ibu narasumber. Yang tadi boleh mengambil makan siang atau lunch bareng sama teman-teman dari Bank NTT. Dan ini acaranya hari pertama bahkan sampai sore dan juga sampai selesai. Jadi silakan mengunjungi booth-booth yang sudah tersedia. Ini kurang lebih 50-an booth yang terbagi dari beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan juga terima kasih sekali lagi buat Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur atau FKLJK. Pemprov Nusa Tenggara Timur, yaitu Biro Ekonomi dan Kerjasama, Biro Umum, Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja, Bank NTT, Himpunan Bank Negara atau Himbara, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Timur, dan Kanwil DJPB Provinsi Nusa Tenggara Timur. And supported by Fortress Data Services, Direktoral Jenderal Pajak Jamkrida NTT, Pusat Investasi Pemerintah, Askrindo, Jamkrindo, Askrida, Asuransi Jasindo, Telkom Indonesia, Lintas Arta, BPJS Ketenagakerjaan, dan juga PT Sarana Paktindo. Oke, sekali lagi silakan mengunjungi booth-booth yang sudah ada dan nanti kita akan langsung dihibur oleh teman-teman home band juga. Dan pastinya masih bersama dengan saya MC Henda. Dan juga saya MC Marlis, tentunya di acara kita Expo Kreatif Anak Negeri 2020.